konservasi burung di Indonesia. Ini milenial dipukul atau dirangkul. Perlunya untuk melibatkan teman-teman milenial ini dalam usaha pelestarian burung di Indonesia. Sudah nggak zaman lagi kita untuk menakut-nakuti, jadi kita harus rangkul rekan-rekan milenial ini dengan sebuah agenda yang fun, yang menghibur, bikin agen konservasi. Nanti saya ingin membangun sebuah komunitas, jadi komunitas YouTuber. Jadi ada teman-teman muda ini yang kita kasih workshop, kasih pelatihan seputar YouTube ya. Jadi memang dijadikan YouTuber untuk burung-burung liar. Jadi memang kita harus rangkul teman-teman milenial ini ya. Jadi harus kita ngeblend sekalian. Untuk teman-teman juga bisa memfoto untuk dipajang, sekedar dipajang di media sosial itu juga cukup bagus. Tapi yang pasti kita ajak teman-teman untuk cuan, untuk bisa menghasilkan uang dari konservasi yang tidak disadari. Jadi dengan melestarikan burung-burung di sekitar rumahnya bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan dolar dari sekitaran rumah. Jadi bagaimana mewujudkan pelestarian yang bisa sejalan dengan prinsip ekonomi. Jadi salah satunya mungkin yang kita bisa, yang terdekat dengan kita ya YouTube ya. Jadi kita dengan media sosial, entah YouTube, entah Instagram, entah TikTok, ya ini bisa kita jadikan senjata untuk merangkul teman-teman milenial ini menjadi agen konservasi pelestarian burung di Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik yang di-request oleh teman kita juga. Kita membahas, kita akomodir di sini teman-teman. Semua requestnya kita bahas satu persatu. Jadi silakan yang punya unek-unek yang pengen dibahas di sini, silakan seputar dunia burung dan unggas di Indonesia. Monggo nanti kita bahas di sini. Semoga kita bisa sharing, kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama di sini. Nah, kali ini kita bahas salah satu topik yang cukup menarik ya. Pelestarian burung di Indonesia. Pelestarian itu adalah salah satu bentuk konservasi ya. Jadi konservasi burung di Indonesia. Ini milenial dipukul atau dirangkul. Karena kita itu mewakili teman-teman milenial. Jadi perlunya untuk melibatkan teman-teman milenial ini dalam usaha pelestarian burung di Indonesia. Jadi sudah nggak zaman lagi kita untuk menakut-nakuti, sudah nggak zaman lagi kita untuk punishment ya, kita menebar ancaman ini akan dihukum, kalau kamu gini-gini kamu nggak boleh, kamu harus dihukum. Itu sudah bukan zamannya. Jadi kita harus rangkul rekan-rekan milenial ini dengan sebuah agenda mungkin yang fun, yang menghibur, yang mendidik sekaligus menghibur. Itu sekarang caranya ya seperti itu. Jadi kalau kita pengen berhasil tujuan konservasi kita ya, kita harus merangkul teman-teman milenial ini, teman-teman muda ini ya. Jadi karena mereka lah ujung tombak pelestarian burung-burung di Indonesia nantinya. Tanpa melibatkan mereka ya mustahil akan berhasil. Jadi kita harus mengkader teman-teman ini. Jadi kita harus bentuk agen-agen konservasi tentunya di teman-teman ini dengan teknologi lah ya. Jadi kita memang harus update terus dengan teknologi. Sekarang era media sosial, jadi gimana kita membentuk agen-agen konservasi ini melalui media sosial, itu penting sekali. Jadi kalau kita melarang orang melihara burung, orang hobi burung itu juga susah ya, karena hobi burung sendiri sudah zaman kerajaan juga sudah ada. Jadi kalau kita dengan saklek melarang ya kita akan diketawain, justru malah akan dimusuhi. Tapi setidaknya kita cari celah-celah yang mengedukasi, yang membuat mereka sedikit demi sedikit aware dan tersadar terhadap pelestarian burung-burung di Indonesia. Jadi sekarang menikmati burung itu juga bukan sekedar untuk mengkandangkannya, kita bisa menikmati burung dari sisi yang lainnya. Kita bisa memfoto, kita bisa video, bikin konten burung-burung di alam liar. Itu tentu lebih
lebih indah ya dibandingkan dengan sekedar memelihara aja di rumah. Jadi nggak capek untuk melihara, nggak capek untuk merawat, ngasih makan. Kita cukup menjaganya di alam, kita bisa menikmati di alam, bahkan kita bisa cuan juga di alam. Itu penting. Jadi kalau kita di sini, saya sebagai praktisi di media sosial, bukan, saya nggak ngomong YouTuber ya, tapi praktisi di media sosial, di digital media. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman bikin agen konservasi. Nanti saya ingin membangun sebuah komunitas, jadi komunitas YouTuber. Jadi ada teman-teman muda ini yang kita kasih workshop, kasih pelatihan seputar ini ya, YouTube ya. Jadi emang dijadikan YouTuber untuk burung-burung liar. Jadi banyak sekarang yang bikin konten burung-burung di alam liar. Jadi mengabadikan burung-burung di alam liar. Jadi kalau memang berhasil, mereka bisa sukses dari situ, mereka bisa ikut membantu menyebarkannya terhadap teman-teman yang lain. Jadi mungkin akan lebih luas lagi skup jangkauannya. Jadi mengagen-agen konservasi yang kita tumbuhkan satu persatu, mungkin ada yang sukses. Dari 10 yang kita kasih pelatihan, mungkin ada satu yang sukses. Satu yang sukses ini akan mengadakan lagi pelatihan lagi, mungkin ada satu lagi, dan nyambung seperti itu ya. Jadi moga-moga ini bisa. Jadi emang kita harus rangkul teman-teman media ini, teman-teman milenial ini ya. Jadi harus kita ngeblend sekalian. Terus sekarang kan burung sudah habis, burungnya sudah nggak ada, terus gimana caranya? Ya, caranya adalah dengan melepaskan burung-burung ini, merestocking burung-burung di sekitar pekarangan kita. Terus bisa kita videokan ya. Jadi burung-burung sudah ada di alam lagi, divideokan, dijadikan konten. Nah ini tentunya cukup menarik untuk teman-teman, juga bisa memfoto untuk dipajang, sekedar dipajang di media sosial, itu juga cukup bagus. Tapi yang pasti kita ajak teman-teman untuk cuan, untuk bisa menghasilkan uang dari konservasi yang tidak disadari. Jadi dengan melestarikan burung-burung di sekitar rumahnya bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan dolar dari sekitaran rumah. Itu sih harapannya. Jadi kalau bisa teman-teman silahkan, saya akan membantu buat teman-teman bikin kelompok yang mungkin disupport di Karang Taruna atau di kelompok pemuda atau remaja masjid atau apapun yang didukung oleh minimal RW setempat atau Pak Lurah setempat gitu ya. Jadi nanti bisa dibikin wifi di salah satu tempat, entah itu di kantor desa atau di balai desa. Jadi teman-teman bisa pakai wifi di desa itu, kita kasih pelatihan untuk jadi YouTuber alam liar, YouTuber burung-burung atau mungkin ikan atau mungkin apapun lah yang ada di desanya itu, yang sumber dayanya sudah ada di desanya itu. Jadi kita tinggal melatih aja gimana caranya bisa membuat konten YouTube, gimana bisa jadi YouTuber yang sukses dengan konten-konten yang memang mengedukasi dan menarik. Itu sih. Jadi itu sebagai bagian dari kita merangkul teman-teman milenial ini untuk ikut menjadi menjadi agen konservasi pelestarian burung-burung di Indonesia. Jadi ya saya pakai cara yang logis, pakai cara yang saya bisa, yang kita bisa di sini PDB Channel Indonesia, kita mengadakan pelatihan kepada teman-teman untuk jadi YouTuber alam liar. Jadi kalau sudah sukses nantinya kita bersatu lagi, makin banyak teman-teman yang ikut membantu menyebarluaskan edukasi seputar pelestarian burung-burung di Indonesia. Jadi kalau sudah sukses jangan lupa juga nanti kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk kita gunakan sebagai agenda-agenda untuk pelepas liaran mungkin, terus agenda-agenda pelestarian yang lain ya. Jadi itulah fungsinya. Kita ajak teman-teman semuanya, teman-teman milenial utamanya untuk bergabung bersama kita di sini. Mari kita maju bersama. Jadi sudah bukan zamannya lagi kita nangkepin burung di hutan, kita mikat, kita mulut burung-burung di hutan. Kalau di hutan habis ya kita mau apa? Burung-burung punah, nggak ada yang bisa kita banggakan. Jadi mari kita jaga daerah sekitar kita dulu, daerah sekitar pekarangan kita jaga,
mungkin bisa dilindungi dengan peraturan RT, meningkat lagi dengan peraturan RW, terus peraturan desa, peraturan perda ya, kota ya, di perda, kabupaten, bahkan di provinsi mungkin. Dan mungkin di kota-kota tertentu bisa membuat kota ramah burung misalnya. Jadi dulu kita sempat bekerja sama juga kita dengan teman-teman di Madiun untuk mewujudkan kota Madiun ramah burung gitu. Jadi mungkin bisa ditiru juga oleh teman-teman di kota-kota yang lain. Tapi yang jelas semua harus dimulai dari terdekat kita, dimulai dari kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, di sekitar pekarangan rumah kita. Baru kemudian itu meluas ya. Yaitu harapan saya. Semoga ini bisa sukses, dan ini salah satu bentuk upaya kita untuk ikut serta dalam upaya pelestarian burung-burung di Indonesia secara nyata. Nah, hanya ini yang kita bisa, dan hanya ini yang kita mampu. Jadi mohon buat teman-teman yang pengen berkontribusi atau apa, yuk kita bersama-sama, yuk kita mensukseskan agenda ini. Terutama kalau memang ada dari pemerintah, mungkin yang teman-teman yang dari instansi-instansi terkait tertarik ya, silahkan nanti hubungi kita juga. Ini penting ya. Jadi untuk melibatkan teman-teman milenial ini sebagai uji coba pelestarian, nanti suatu ketika saya percaya akan banyak yang tersadar dari para penangkap burung, para pemikat burung, karena semakin hari mereka kerjanya semakin berat. Mereka harus keluar masuk hutan, turun naik gunung. Saya benar-benar mengamati langsung teman-teman ini gimana cara bekerjanya. Saya bahkan mengikuti mereka. Kalau mereka ada yang lebih ringan, karena mereka itu memikat burung ke hutan juga mempertaruhkan nyawa. Jadi demi mungkin ekonomi ya alasannya. Untuk itu kita blendkan, kita mix langsung dengan ekonomi sekalian. Jadi memang usaha pelestarian yang berdampak langsung terhadap perekonomian. Saya yakin ya, kalau nggak begitu ya sukses. Untuk sukses itu susah. Jadi bagaimana mewujudkan pelestarian yang bisa sejalan dengan prinsip ekonomi. Jadi salah satunya mungkin yang kita bisa, yang terdekat dengan kita ya YouTube ya. Jadi kita dengan media sosial, entah YouTube, entah Instagram, entah TikTok, ya ini bisa kita jadikan senjata untuk merangkul teman-teman milenial ini menjadi agen konservasi pelestarian burung di Indonesia. Jadi semoga ini bisa berhasil. Itu aja ya. Ini dari saya, dari BDB Channel ya. Jadi memang inilah agenda kita sebenarnya. Jadi mohon supportnya buat teman-teman semuanya. Buat instansi terkait yang ingin mewujudkan ini bersama kita juga, silahkan, kami selalu membuka tangan terbuka lebar-lebar ya. Karena tanpa support dari teman-teman semuanya ya apalah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Biar nggak cuman sekedar wacana ya, kita lakukan aksi nyata yang terdekat dengan kita. Itu. Jadi mari kita berkolaborasi, kita mewujudkan pelestarian burung Indonesia yang berhasil. Jadi bagaimana kita menjadikan konservasi ini ya sebagai inilah tempat kita untuk mendulang ekonomi juga sih sebenarnya. Mungkin nggak sekarang mungkin, dan sekarang bisa, dan saya sudah membuktikan sendiri ya. Jadi semoga ini bisa nanti menular ke teman-teman yang lain, lebih banyak yang sukses, maka kita akan banyak teman-teman yang membantu kita untuk menyebarluaskan edukasi seputar pelestarian burung-burung Indonesia. Sekian dulu teman-teman ya, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan inilah ya, apa sih ya, dijadikan motivasi juga. Jadi mari kita jaga burung-burung ini di Indonesia ya. Kita jaga populasi burung-burung Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Oke, cukup sekian dulu teman-teman ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share, biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat malam dan see ya.